Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Gembala. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang masih berhubungan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Pada minggu kemarin, kita sudah memperingati suatu peristiwa yang penting, di mana turunnya Roh Kudus memberikan kuasa yang besar bagi setiap murid-murid dan juga bagi setiap orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang penting tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus memiliki hubungan yang sangat penting dengan di mana pada mulanya gereja mulai berdiri. Ya, jadi ketika peristiwa turunnya Roh Kudus adalah peristiwa di mana pelayanan gereja, pelayanan misi, pekerjaan Tuhan mulai dijalankan. Oleh karena itu, pada hari kemarin atau pada minggu kemarin adalah di mana hari di mana kita memperingati hari lahirnya gereja. Karena disitulah awal mulanya pemberitaan firman Tuhan mulai disampaikan kepada bangsa-bangsa yang pada waktu itu mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang berbicara tentang gereja, model gereja yang Tuhan mau ketika pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan bagi setiap orang percaya. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 41 hingga 47. Saya akan menolong saudara membaca bagian firman Tuhan ini dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagian firman Tuhan ini yang akan menjadi perenungan bersama bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, sesuatu yang tidak asing lagi, karena setiap waktu, setiap saat, setiap minggu kita selalu berhubungan dengan gereja. Ya, setiap minggu kita selalu berkumpul di gereja. Tetapi tahukah saudara bahwa gereja merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Tetapi saudara-saudara, hal yang perlu kita pahami bersama, hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa gereja seperti apa yang Tuhan mau, ya, persekutuan seperti apa yang Tuhan mau, sakramen seperti apa yang menjadi fondasi di dalam gereja, ya, diakonia yang dikerjakan yang bersumber pada prinsip-prinsip apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh doktrin gereja menjadi suatu yang penting untuk menjadi panduan bagi gereja, supaya panduan itu menjadi satu panduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat membaca bagian firman Tuhan ini, sesuatu yang menjadi penting di dalam gereja,
Gereja akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Ya, gereja menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya apabila di dalam kehidupan kita bergereja. Hal yang pertama adalah ketika kita memiliki ketekunan di dalam pengajaran-pengajaran. Di dalam ayat yang saya membaca ayat yang ke-42 tadi, di sini dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makna pertama di dalam ketika kita memahami tentang prinsip-prinsip di dalam gereja, konsep pelayanan di dalam gereja, hal yang menjadi poin pertama adalah ketika kita memiliki pengajaran-pengajaran yang benar tentang Kristus. Saudara-saudara, gereja dia dibangun di atas fondasi yang kekal. Perlu kita ketahui bersama bahwa gereja adalah gereja yang dibangun di atas sebuah fondasi yang kekal, sehingga alam maut tidak dapat menguasai kehidupan dari gereja itu sendiri. Ya, ketika gereja memiliki fondasi yang kekal, maka sesuatu yang lain yang berusaha untuk merusak gereja tidak bisa dapat mengganggu atau merusak gereja, karena gereja dibangun di atas fondasi yang kekal. Fondasi gereja dibangun di atas dua bagian. Ini sesuatu yang penting. Gereja atau fondasi gereja dibangun di atas dua bagian yang terpenting. Bagian yang pertama adalah gereja dibangun di atas fondasi Kristus. Ya, karena Kristus adalah Allah yang kekal. Ini adalah satu fondasi yang dimana menjadi satu dasar untuk gereja tetap kuat. Gereja tetap eksis di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Hal yang kedua, fondasi gereja juga dibangun di atas fondasi firman Tuhan. Hanya dua fondasi ini menjadi sesuatu dasar yang paling penting di dalam gereja. Kalau saudara membangun gereja, atau ketika gereja dibangun tanpa dua fondasi ini, maka gereja itu akan mengalami sesuatu yang tentu tidak lama. Gereja itu akan mengalami kemunduran. Gereja itu akan menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi jika gereja dibangun di atas fondasi Kristus, gereja dibangun di atas fondasi firman Tuhan, maka percayalah bahwa gereja akan tetap eksis sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus dicurahkan supaya gereja terus bertumbuh di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang tetap eksis, gereja yang telah dibangun di atas fondasi Kristus, gereja yang telah dibangun di atas fondasi firman Tuhan adalah gereja yang selalu mengedepankan pengajaran. Ini sesuatu yang poin pertama yang saya pikir sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Gereja yang sudah dibangun di atas fondasi Kristus, gereja yang sudah dibangun di atas fondasi firman Tuhan adalah gereja yang harus mengutamakan pengajaran. Ya. Pengajaran yang ada adalah pengajaran yang berhubungan baik dalam perjanjian lama dan pengajaran yang berhubungan di dalam perjanjian baru. Ya. Firman Tuhan menjadi pondasi yang sangat kuat karena firman Tuhan memiliki nilai yang kekal. Firman Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kekuatan di dalam gereja. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa pengajaran menjadi penting karena sesuai bagian firman Tuhan ini. Ya. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika peristiwa Pentakosta sudah selesai, ketika Petrus berkhotbah, dan ketika 3.000 orang bertobat, dan setelah itu
murid-murid, orang-orang percaya, mereka mulai berkumpul bersama dan mulai mengikuti, mulai bertekun di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Mengapa orang-orang percaya pada waktu itu harus bertekun pada pengajaran rasul-rasul? Sebab para rasul-rasul adalah orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mendengar tentang apa yang Yesus sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Mereka adalah orang-orang yang selalu melihat di saat Yesus ketika disalibkan, di saat Yesus mati, di saat Yesus bangkit, dan pada yang bagian yang terakhir, mereka juga adalah saksi di mana mereka melihat Yesus naik ke surga. Sehingga pengajaran rasul-rasul pada waktu itu menjadi sesuatu yang penting bagi orang percaya, karena mereka adalah saksi mata melihat seluruh peristiwa yang Kristus lakukan di dalam keberadaannya di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pengajaran adalah sesuatu menjadi penting, sesuatu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita bergereja. Oleh karena itu, bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang kuat, sekali lagi, gereja yang kuat adalah gereja yang dilihat dari pengajaran-pengajarannya, bukan dilihat dari aktivitas rutin gereja, bukan dilihat dari pelayanan-pelayanan yang setiap hari kita lihat. Tetapi jikalau pengajaran-pengajaran itu menjadi sesuatu yang mendasar di dalam kehidupan kita dalam bergereja, maka secara otomatis orang-orang yang ada di dalamnya pun akan menjadi benar. Pelayanannya pun akan menjadi benar. Motivasinya pun akan menjadi benar, karena dia memiliki pengajaran yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara ini berkati oleh Tuhan, hal ini juga penting di dalam pelayanan kita di dalam gereja Bala Keselamatan. Apakah selama ini pengajaran-pengajaran kita sudah sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang penting di dalam pelayanan kita? Atau kita hanya sibuk, hanya terus melakukan aktivitas rutin yang sepertinya kita sedang melayani, tetapi kita lupa untuk memberikan suatu pengajaran-pengajaran yang penting di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, OS atau opsir setempat yang akan melayani, guru sekolah minggu yang akan melayani, mereka pasti akan memiliki motivasi yang benar, karena mereka telah dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui, saudara melayani bukan karena saudara dibutuhkan. Sekali lagi, saudara melayani bukan karena saudara dibutuhkan, tetapi saudara melayani karena saudara telah mengerti firman Tuhan. Saudara melayani karena telah mengerti firman Tuhan tentang siapa Kristus yang saudara percaya saat ini. Ini sesuatu yang penting bagi saudara diberkati oleh Tuhan. Terkadang orang merasa bahwa dia dibutuhkan di dalam pelayanan. Orang merasa bahwa dia sangat penting di dalam pelayanan, seolah-olah dia menjadi objek yang paling penting, objek yang dibutuhkan. Tetapi kalau saudara merasa bahwa saudara telah memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, pengajaran yang benar tentang Kristus, maka pelayanan adalah sesuatu yang bukan menjadi beban bagi saudara, karena saudara diminta, karena saudara dipaksa, tetapi saudara melayani karena saudara mengerti tentang siapa Kristus, yang dimana kita pahami bahwa Kristus datang untuk melayani. Ia adalah Allah, Ia adalah Mesias, Dia adalah pribadi yang berkuasa bertakhta. Seharusnya dialah yang kita layani setiap saat, tetapi Ia rela turun dari tahta kemuliaannya. Ia datang ke dalam dunia, Ia mau melayani, Ia datang untuk mencari, Ia datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang.
sehingga kita pun yang di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kita melayani, adalah pelayanan kita adalah pelayanan yang dimotivasi karena Kristus telah terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Saya tahu, atau kita di dalam Bala Keselamatan, di gereja Bala Keselamatan, setiap orang yang melayani, setiap pribadi yang melayani di dalam gereja, dia tidak pernah dibayar. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi jangan sampai karena saudara tidak dibayar, lalu saudara mau melayani asal-asal. Saya mau melayani kan tidak dibayar, saya melayani kan ya karena diminta dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan, ini memberikan satu gambaran bahwa saudara melayani tetapi saudara belum memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Hal ini mungkin juga terjadi dalam kita sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin kita mengatakan sudah melayani, ya. Kita sudah melakukan banyak hal untuk pelayanan, dan kita mulai menggerutu. Kita merasa bahwa kita masih kurang, kita tidak dipedulikan dan seterusnya. Tetapi jika saudara memiliki motivasi yang benar, jika saudara sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, maka pelayanan adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena kita bukan melayani gereja, bukan kita melayani manusia, bukan kita melayani organisasi, tetapi kita melayani Raja yang kekal. Kita melayani penyelamat kehidupan ini. Itu sesuatu kebanggaan yang terbesar bagi saya. Dan saya percaya itu menjadi kebanggaan bagi saudara juga, dimanapun saudara berada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini sesuatu yang saya pikir menjadi dasar kita untuk melangkah ke depannya. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa turunnya Roh Kudus adalah peristiwa di mana gereja mulai ada. Misi pelayanan Kristus mulai diberikan tanggung jawab. Sebelum Kristus naik ke surga, Kristuslah yang melayani murid-murid, Kristuslah yang melayani orang-orang. Tetapi ketika Kristus naik ke surga, tanggung jawab itu diberikan kepada rasul-rasul, kepada orang-orang percaya untuk dapat melakukan tugas yang mulia ini. Oleh karena itu Tuhan tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan tidak mudah, sehingga perlu ada Roh Kudus turun, perlu ada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya kita ke dalam pelayanan. Kita melayani bukan karena dengan kekuatan kita, bukan karena kita pandai berkhotbah, bukan karena kita adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga kita pantas, kita layak untuk melayani. Tetapi kita mampu melayani itu semata-mata karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang penting, supaya di mana diri kita menjadi pribadi yang harus semakin hari semakin merendah, tetapi Tuhan yang semakin hari semakin ditinggikan. Karena kekuatan kita, bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ini bagian pertama yang perlu saudara dan saya pahami. Pada bagian yang kedua ini, saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ya. Di dalam ayat yang ke-44 dan 45 berkata demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, ketika saudara sudah memahami pengajaran yang benar, ketika saudara mengerti tentang Kristus, motivasi saudara sudah diubahkan. Motivasi saudara yang tadilah untuk kepuasan diri saudara, untuk kepentingan diri saudara, untuk kehormatan saudara, untuk tujuan pribadi saudara. Tetapi ketika saudara memahami kebenaran ini, ketika hidup saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena telah memahami pengajaran-pengajaran ini, maka motivasi di dalam pelayanan itu mulai berubah.
Di dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang kita dapat? Ini yang Tuhan mau di dalam pelayanan kita di dalam gereja. Model gereja yang seperti ini yang Tuhan mau, yaitu adalah gereja yang senantiasa memiliki persekutuan. Kalau pengajarannya sudah benar, pemahamannya tentang kepada Tuhan sudah benar, maka gereja itu, orang-orang percaya itu, mereka selalu memiliki hati untuk mau bersekutu bersama. Kalau pola pikir saudara, kalau pemahaman saudara belum benar, maka saya percaya bahwa saudara pergi gereja belum tentu dengan ketulusan hati. Karena saudara masih menganggap bahwa kepentingan saudara masih lebih penting daripada bersekutuan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja. Saudara mungkin harus dipaksa dulu. Mungkin saudara sebagai seorang pemuda, masih anak-anak, saudara harus dipaksa untuk datang gereja karena saudara belum memahami benar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan ini saya pikir menolong saudara. Model gereja yang Tuhan mau di dalam ayat yang pasal 2 ayat 44 hingga 45 adalah di mana model persekutuan yang di mana semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang telah percaya menjadi bersatu, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa yang bisa kita petik dari bagian firman Tuhan ini? Mengapa gereja mula-mula bisa melakukan hal-hal tersebut? Karena mereka memiliki ketekunan di dalam pengajaran rasul-rasul dan hidup mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, model gereja yang Tuhan mau adalah pertama, gereja yang harus memiliki, setelah memiliki pengajaran yang benar, gereja harus memiliki persekutuan. Gereja harus memiliki pengorbanan. Gereja harus memiliki kepedulian. Itu semua pelayanan, baik pelayanan diakonia, ya, atau pelayanan-pelayanan sosial gereja lainnya yang berhubungan dengan misi, itu pelengkap di dalam gereja, bukan inti di dalam gereja. Tetapi inti kita di dalam bergereja adalah bagaimana kita terus belajar tentang kebenaran Tuhan. Banyak sekarang orang tidak suka belajar tentang firman Tuhan. Dia suka belajar tentang hal-hal duniawi, hal-hal yang mengenakan hidupnya, hal-hal yang memuaskan hidupnya, tetapi ia tidak mau belajar tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tidak mau belajar tentang bagaimana apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian kedua yang saya pikir perlu saudara dan saya pahami bersama. Dan bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, tentu di dalam gereja kita ingin setiap pelayanan kita perlu adanya, atau di dalam pelayanan kita harus mengalami pertumbuhan. Semua gereja di dalam pelayanannya kita rindu untuk pelayanan kita setiap hari, setiap waktu selalu terus bertumbuh. Tetapi pertumbuhan model apa yang seharusnya, pertumbuhan seperti apa yang seharusnya terjadi? Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan, gereja yang bertumbuh bukan karena banyaknya aktivitas pelayanan, bukan buat ini buat itu, kesana kemari menghabiskan uang gereja, tetapi hidup jemaat, hidup opsir setempatnya, hidup pengerja-pengerjanya. Saya ingat satu lagu yang mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Sudah sekian lama tahun gereja itu ada, sudah sekian tahun melayani, tetapi pola hidupnya selalu menjadi pola hidup
yang lama. Aku masih seperti dulu, gerejaku masih seperti dulu, dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu. Tidak ada sesuatu yang berkembang. Kenapa ini tidak menjadi sesuatu bagian yang perlu kita renungkan? Kenapa gereja saya tidak bertumbuh? Kenapa pelayanan saya tidak maju? Jangan-jangan saya hanya sibuk melakukan sesuatu yang bersifat rutinitas, kegiatan-kegiatan rohani. Sepertinya benar, tetapi kalau cuma sebatas kegiatan-kegiatan rohani, maka itu tidak memberikan satu nilai pemahaman yang benar di dalam kita melayani. Ya, kita memahami kebenaran, baru kita melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi kalau motivasi pelayanan kita yang penting saya memberi, menolong supaya orang tahu kenal saya, tetapi orang tidak pernah kenal Tuhan, itu bukan pelayanan yang benar. Tidak ada salahnya pelayanan-pelayanan seperti itu, tetapi jangan menghilangkan prinsip di dalam kita bergereja. Gereja harus mau belajar, jemaat harus mau belajar, opsir setempat harus mau belajar, guru sekolah minggu harus mau belajar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan atau menyampaikan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam gereja. Rahasia pertumbuhan gereja yang pertama adalah selalu bertekun di dalam pengajaran. Tadi saya sudah singgung bahwa jemaat perlu belajar firman Tuhan, opsir setempat perlu belajar firman Tuhan, bukan hanya sekedar memiliki jabatan, bukan hanya sekedar diberikan jabatan, tetapi dia tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki pengajaran-pengajaran yang benar di dalam tanggung jawabnya di dalam gereja. Oleh karena itu, rahasia ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita mau gereja kita bertumbuh, hal yang pertama adalah kita harus terus giat melakukan pengajaran-pengajaran. Sekali lagi, jemaat harus mau diajar, opsir setempat harus mau diajar. Ini sesuatu yang penting. Hal yang kedua, gereja yang mau bertumbuh, gereja yang akan bertumbuh adalah gereja yang mau berkorban. Di dalam kita berjemaat, di dalam kita bergereja, gereja adalah tanggung jawab kita semua. Gereja bukan tanggung jawab pribadi seseorang, bukan tanggung jawab opsir, bukan tanggung jawab opsir setempat, tetapi gereja menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang selalu mereka hidup bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Ini sesuatu yang saya pikir perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita bergereja untuk kedepannya. Gereja yang mau berkorban, gereja mau terbeban, bukan gereja, bukan pribadi, bukan jemaat yang selalu menjadi beban di dalam gereja. Ini sesuatu yang saya pikir perlu kita renungkan kembali. Apakah selama ini dalam kita bergereja, apakah kita adalah pribadi-pribadi yang mau berkorban, yang terbeban kepada gereja, atau kita adalah pribadi-pribadi yang justru menjadi beban di dalam gereja? Protes sini, protes sana, kritik sini, kritik sana, tetapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan pelayanan. Berbicara tentang pelayanan, apa sih pelayanan? Untuk memahami pelayanan itu, saudara perlu belajar firman Tuhan. Inti pelayanan kita adalah pelayanan kita bukan berpusat kepada kita, kepada pribadi opsir atau pribadi orang tertentu, tetapi prinsip pelayanan kita adalah kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, maka kita tidak perlu berhitung-hitung, kita tidak perlu mau menjadi beban di dalam pelayanan kita. Justru kita yang harus terbeban di dalam pelayanan kita, kita yang harus mau berkorban di dalam gereja. Ini adalah model gereja yang akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan bagian firman Tuhan ini.
Ini menjadi pelajaran penting. Mungkin selama ini gereja sudah lupa dengan apa dasar-dasar kita bergereja. Nah, bagian ini merupakan satu dasar kita untuk kembali menata kembali pelayanan kita. Apakah selama ini kita hanya sibuk-sibuk terus, kegiatan sini, kegiatan sana, lari sini, lari sana, terbang sini, terbang sini, uang gereja habis, tetapi jemaat tidak pernah bertumbuh imannya. Guru-guru sekolah minggu tidak pernah bertumbuh rohaninya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan gereja, sesungguhnya bukan kita yang memberikan gereja itu, bukan karena kita yang membuat gereja itu bertumbuh, tetapi karena Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan itu diberikan karena tadi di dalam kita bergereja, kita memiliki pengajaran yang benar. Di dalam kita bergereja, kita hidup di dalam persekutuan. Di dalam kita bergereja, kita mau berkorban, kita mau jadi terbeban di dalam pelayanan kita. Kalau semua itu kita lakukan, maka di dalam ayat yang 47 menjadi rahasia di mana kita mengetahui bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tuhan setiap hari menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambah tiap-tiap orang yang diselamatkan? Karena sebelumnya tadi gereja, orang-orang percaya telah memiliki pengajaran yang benar. Mereka telah memiliki persekutuan yang benar. Mereka tidak lagi mementingkan diri. Mereka tidak lagi membuat diri yang terpenting di dalam gereja. Tetapi yang paling penting adalah Kristus yang harus terus dimuliakan di dalam setiap pelayanannya. Kita mau berkorban, kita mau menjadi terbeban dalam pelayanan, bukan suka jadi beban. Banyak gereja tidak bisa bertumbuh karena tidak sanggup menghadapi kritikan-kritikan, tidak sanggup menghadapi berbagai-bagai hal-hal yang terjadi. Saudara-saudara, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kalau gereja kita mau bertumbuh, bukan saudara buat aktivitas-aktivitas yang sepertinya rohani, tetapi saudara lupa kepada prinsip di dalam kita bergereja. Tekunlah dalam pengajaran, maka Tuhan akan setiap hari menambah jiwa-jiwa untuk pelayanan saudara dan saya. Nah, bagian firman Tuhan ini saya percaya akan menjadi berkat dan menata kembali kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Entah kita sebagai seorang hamba Tuhan, entah kita sebagai seorang opsir setempat, sebagai guru sekolah minggu. Mari kita sama-sama belajar. Tidak ada sesuatu yang salah kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, melihat hal-hal yang lama yang mungkin telah membuat kita seolah-olah sudah melayani, padahal kita lupa kepada prinsip, konsep di dalam melayani itu seperti apa. Saya berdoa agar pelayanan kita secara khusus di dalam Gereja Balak Selamatan, tahun-tahun yang kita jalani ini, sekalipun tahun yang kita jalani ini begitu sulit, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, asalkan kita memiliki pengajaran-pengajaran yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back.
decide now to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back.